Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tori Malik Ibrahim dari kelas 11 IPS 3, akan membacakan tugas remedial semester 1 saya yang berjudul pengelolaan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah potensi alam yang dikembangkan untuk proses produksi. SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDA non-renewable dan SDA renewable. SDA non-renewable adalah SDA yang tidak dapat diperbarui, artinya bila habis maka tidak dapat dilakukan daur ulang sehingga menghasilkan SDA lagi. Contoh mineral, bahan bakar, daratan, lautan, matahari. SDA renewable yaitu SDA yang dapat diperbarui, artinya bila SDA habis maka masih dapat dihasilkan kembali. Contoh hutan, hewan, air. Dasar pengelolaan SDA: prinsip-prinsip ekologi, inventarisasi sumber daya alam yang kontinu, perkiraan terhadap kebutuhan pada masa yang akan datang. 3 hal yang harus diperhatikan di dalam perencanaan pengelolaan SDA. Inventarisasi sumber daya alam dalam hal ini memerlukan atau menghendaki evaluasi secara kontinu status SDA. 3 hal perencanaan pengembangan meliputi program dasar untuk alokasi dan penggunaan SDA, memelihara keseimbangan ekologi, mengembangkan perumahan, industri, dan pertanian. Cara pengelolaan SDA: pengelolaan institusi, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan mental manusia, konservasi sumber daya alam. Konservasi SDA: konservasi energi. Usaha yang dilakukan adalah mengusahakan terwujudnya benda-benda atau alat-alat dapat berfungsi mengikat sumber energi alam, terutama energi matahari. Konservasi SDA: konservasi tanah bertujuan untuk mencegah perusakan tanah dan pengurasan materi organik yang disebabkan oleh erupsi karena angin, erupsi karena air, penanaman terus-menerus dengan tanaman yang sama. Usaha untuk pencegahan perusakan dan pengurusan materi organik: penanaman bergilir, crop rotation, tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi pengurusan materi yang sejenis. Cover crop, tanaman penutup, menanam tanaman penutup di antara tanaman pokok. Contour farming, cara pembukaan ladang dengan bajak tanah yang arahnya mengelilingi bukit. Hal ini mencegah laju aliran air. Usaha penanaman tanaman penahan angin untuk mencegah erosi karena angin. Perumpamaan untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki drainase dan irigasi sistem tumpang sari. Konservasi air, kuantitas air, mengurangi kehilangan air di tempat penyimpanan dan dalam peningkatan jumlah air melalui usaha menghilangkan garam dari air laut, mengadakan pengurangan air buangan dengan cara memperhitungkan secara cermat kebutuhan dan penyediaan. Konservasi mineral, ditinjau dari manfaat untuk keperluan hidup manusia. Usaha ini berkaitan dengan usaha konservasi tanah, mengingat bahwa mineral yang dibutuhkan berasal dari tanah. Baiklah, saya akan membacakan tugas saya, pengertian poros maritim dunia. Pendahuluan: melimpahnya sumber daya alam baik darat maupun ke lautan mempunyai banyak manfaat bagi suatu negara tersebut. Pembahasan: poros maritim merupakan sebuah gagasan ide strategis yang bertujuan mewujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perikanan, perbaikan transportasi, atau lebih singkatnya adalah menjadikan laut sebagai alat pemerataan. Tugasnya adalah untuk mengatur segala hal tentang kedaulatan seperti penataan ruang laut serta diplomasi, pengembangan sumber daya alam, dan sebagainya. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau terbanyak, yakni 17 pulau. Indonesia merupakan negara mempunyai pulau terbanyak di dunia. Hal ini dapat mengembangkan perekonomian Indonesia dengan adanya pulau yang banyak. Hal itu dapat menjadi destinasi wisata dan dapat menambah devisa negara. B. Potensi pangan di bidang perikanan yang sangat melimpah. Dengan adanya potensi tersebut, Indonesia menjadi pemasok ikan di seluruh dunia. C. Indonesia mempunyai penduduk yang besar, yaitu lebih dari 250 juta orang. Dengan banyaknya penduduk di negara Indonesia, hal tersebut dapat menjadi alat pembangunan nasional. D. Posisi Indonesia yang strategis di Apit 2 samudra dan 2 benua.
Dengan posisi tersebut, Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia yang sangat menguntungkan bagi negara Indonesia. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.